لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sejenak kita akan mengkaji tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Setidaknya ada 6 keutamaan kenapa kita harus betul-betul menggunakan momentum bulan Zulhijjah ini dengan baik. Yuk kita simak. Yang pertama adalah bahwa keutamaan bulan Zulhijjah, ia termasuk bulan yang dimuliakan atau sering disebut dengan bulan yang haram, bulan yang suci. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatas suhuri indallah isna asara sahron. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, bulan yang disucikan. Salah satu mutawaliyatun. 3 bulan yang letaknya berurutan, yaitu Zulqa'dah, wa Zulhijjah, wal Muharram, wal Rajab, dan kemudian bulan Rajab, Sahrul Mudhar, bulan yang dikenal oleh suku Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Sehingga Zulhijjah adalah bagian dari 4 yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian adalah Rajab. Apa ini istimewanya bulan haram? Kok disebut sampai bulan haram? Bulan haram maksudnya bulan yang dimuliakan, ya, bukan haram tidak boleh atau haram dilarang, bukan. Nanti haram lawannya halal, bukan. Ini haram maksudnya adalah bulan yang dimuliakan, yang disucikan. Keutamanya adalah, ini tentu saja kalau ngomongin bulan haram adalah ngomongin keutamaan dari 4 bulan ini, Zulhijjah termasuk di dalamnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam seluruh bulan. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram, dan Allah pun mengagungkan kemuliaannya. Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Demikian pula Allah pun menjadikan amalan sholih dan ganjaran yang didapatkan di dalamnya lebih besar pula. Jadi ini adalah keutamaan bulan haram, di mana kalau kita melakukan maksiat maka dosanya lebih besar daripada bulan-bulan di luar 4 bulan mulia itu. Begitupun kalau kita melakukan kebaikan, amal solih di bulan yang haram ini, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Demikian sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kan sangat unik yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Biasanya yang dilipat gandakan itu cuma pahala, cuma ganjaran. Ini yang dilipat gandakan di bulan haram gak cuma pahala, tapi juga dosa. Dosanya dianggap atau dihitung lebih besar daripada maksiat yang dilakukan di luar bulan haram. Bahkan
Imam Qatadah rahimahullah menyatakan terkait dilipat gandakannya dosa di bulan haram ini. Karena kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Walaupun zalim dalam setiap keadaan itu pada hakikatnya perkara yang besar, yang terlarang, akan tetapi Allah menetapkan besarnya sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah keutamaan secara umum di mana Zulhijjah adalah bagian dari bulan haram dan kita diajak untuk beramal soleh karena pada amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya dan kita diajak untuk meninggalkan maksiat karena di bulan haram dosanya digandakan atau dosanya lebih besar daripada di luar bulan yang 4 itu. Keutamaan kedua dari bulan Zulhijjah adalah bahwa bulan Zulhijjah bagian dari bulan maklumat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum maklumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumkan. Maksudnya ada waktu-waktu yang sah untuk melaksanakan haji. Dan bulan yang maklumat itu diantaranya adalah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Maka ini menjadi salah satu keutamaan karena bulan Zulhijjah khususnya 10 hari pertama termasuk adalah waktu yang ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan haji, bulan yang dimaklumkan, bulan yang telah ditetapkan. Termasuk pula keutamaan bulan Zulhijjah adalah menjadi bagian dari hari maklumat. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 28 bahwasanya salah satu tujuan adanya seruan haji, adanya pelaksanaan ibadah haji adalah liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Jadi Allah Ta'ala menakdirkan bulan Zulhijjah menjadi bagian hari maklumat, hari-hari yang telah ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji, sekaligus mereka diminta untuk berzikir dan mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ini sudah menjadi tanda keistimewaan dari bulan Zulhijjah. Lebih dalam lagi keutamaan ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagai sumpah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 2, yaitu yang berbunyi walayalin asr, dan demi malam yang 10. Para mufassirin, para ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ini adalah menunjukkan keutamaan dari bulan Zulhijjah. Allah menjadikan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah sebagai sumpah di dalam Al-Quran. Kita tentu tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah beberapa kali membuat qasam, menyatakan qasam, menyatakan sumpah dengan suatu benda. Ada wadduha, wal asr, wal adiyat, wattini, dan seterusnya. Ini adalah bentuk sumpah. Dan tentu dalam bentuk sumpah ini benda-benda yang digunakan sumpah oleh Allah
tentu memiliki fadilah keutamaan dan memiliki kemanfaatan. Ada keutamaan, ada kemanfaatan. Nah, dari sisi 10 malam Zulhijjah itu, ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan, fadilah dari 10 hari awal atau malam pertama 10 Zulhijjah. Ini adalah keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, bahwa bulan Zulhijjah menjadi bagian dari 40 hari puasanya Nabi Musa alaihissalam sebelum menghadap Allah untuk menerima kitab Taurat. Dikisahkan dalam surah Al-A'raf ayat 142, Allah berfirman, wa wa'adna Musa salasina lailatan, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Wa asmamnaha bi asrin, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya 40 malam. 40 malam bagian dari puasanya Nabi Musa alaihissalam sebelum menghadap Allah untuk menerima Taurat. Jadi dikisahkan dalam surat Al-A'raf ini bahwa ketika Allah menjanjikan untuk memberikan kitab Taurat, Allah memerintahkan untuk Nabi Musa bersiap-siap. Bagaimana bentuk kesiapannya? Adalah puasa selama 30 hari di bulan Zulqa'dah. Setelah selesai 30 hari, tentu Nabi Musa sudah siap untuk menghadap Allah. Tapi rupanya karena puasa membuat bau mulut ini tidak sedap, Nabi Musa memakan daun-daunan dengan harapan bau mulut ini lebih wangi. Tapi rupanya hal itu tidak diperkenankan oleh Allah. Nabi Musa diberitahu bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu pada hakikatnya lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Maka karena ada sedikit kesalahan dari Nabi Musa ini, maka Allah memerintahkan puasa tambah 10 hari lagi, dan itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga genaplah 40 hari, yaitu 30 hari di bulan Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Barulah kemudian Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah dan kemudian menerima kitab Taurat. Keutamaan yang keenam, sahabat rahimakumullah, adalah bahwa bulan Zulhijjah di dalamnya, amal-amal di dalamnya lebih utama daripada jihad. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyatakan, ma min ayamil amalus sholihu fiha ahabu ilallahi min hadhil ayam, yakni ayamal asr. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula melebihi menandingi jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah, ila rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai'in, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan sebuah kehebatan, sebuah keutamaan amal solih di dalam bulan Zulhijjah melebihi orang yang jihad dan dia kembali pulang. Itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, amalnya melebihi jihad fi sabilillah. Itulah
yang menjadi sebuah perhatian untuk kita mengoptimalkan, memaksimalkan, menggunakan sebaik mungkin 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad berkata, jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya. Sedangkan 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya. Karena di dalamnya terdapat hari nahar berkorban, hari Arafah, dan terdapat hari Tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Maka kalau ditanya malam apa yang paling utama? Malam yang utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Siang mana yang paling utama? Siang yang paling utama adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Semoga kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan keutamaan bulan Zulhijjah ini dengan mengisinya dengan amal-amal soleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب